Perkenalkan, nama saya Adriana Koko sebagai moderator dari samping saya perkenalkan nama saya sebelum kita berpresentasi, kami persilakan dosen kita materi pertama materi kedua yang sampai materi ketiga kriteria dalam posisi begitu. Jadi pembahasan kami di sini yaitu pengertian menutup pembelajaran adalah keterampilan seseorang pendidik untuk mengakhiri suatu kegiatan pembelajaran yang dengan cara yang sistematis, efektif, dan makna sehingga sistem dapat memahami dan menaplikasikan apa yang telah dipelajari. Jadi maksudnya itu seorang guru kalau mengajar di kelas, kalau selesai di mengajar pasti menutup pembelajaran dengan menyimpulkan dari materi yang telah dipelajari untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah mengerti dan pelajaran yang telah dipelajari atau bagaimana. Di sini ada tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Menurut Muyasa dan Hasibuan DKK, tujuan utama keterampilan menutup pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Jadi seorang guru ketika mengajar pasti gurunya ingin mengetahui bahwa apakah siswa ini sudah paham tentang materi atau tak paham kemana. Dan tingkat keberhasilan ini dilihat melalui belajar siswa, mencakup pemahaman yang diperoleh. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru. Jadi tujuan dari menutup keterampilan belajar itu tidak hanya dilakukan kepada siswa, tetapi bermanfaat juga untuk guru. Untuk guru itu ketika mengajar, guru juga ingin mengetahui kemampuan dalam mengajar dengan cara menyimpulkan materi dan memberikan pertanyaan kepada siswanya. Kalau seorang guru tanya kepada siswanya, bertanya tentang materi, kalau siswanya itu bisa menjawab dan sesuai, gurunya ini juga bisa menyimpulkan bahwa saya sudah bisa dalam memberikan konsep yang tepat. Nah, jika tidak, ketika siswa ditanya lalu siswanya ini tidak tahu menjawab atau menganga-nganga jadi panik, pasti gurunya mengatakan begini bahwa cara saya dalam mengajar mungkin belum tepat. Jadi guru itu berusaha lagi mencari lain bagaimana supaya siswa tersebut bisa mengajar ketika saya mengajar. Nah, tujuan yang ketiga itu membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman.
Jadi yang dimaksud tentang membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman itu ketika sudah melaksanakan proses belajar mengajar, siswanya itu pasti butuh pengalaman dan gurunya bisa bertanya tentang materi pelajaran minggu lalu. Gurunya itu bertanya apakah siswa tersebut masih ingat tentang pengalaman dari minggu lalu yang sudah disimpulkan atau tidak, atau sudah tidak diingat. Jadi kalau misalnya guru bertanya contohnya pada saat pembelajaran lagi dimulai, guru memberikan beberapa pertanyaan sebelum memulai pembelajaran, dan juga pada saat sudah selesai proses belajar, gurunya juga kembali bertanya untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari dari awal. Mungkin itu saja tentang tujuan dari keterampilan menuntut pembelajaran. Jangan dengar kamera suaramu. Adapun prinsip keterampilan pembelajaran yaitu pertama, bermakna. Konsep dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dan memiliki arti bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, berurutan. Prinsip berurutan adalah konsep dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya menyusun materi atau kegiatan belajar secara sistematis dan berjenjang, dari yang sederhana ke yang kompleks atau dari konkret ke yang abstrak. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dapat memahami materi secara bertahap dan logis sehingga pembelajaran menjadi efektif. Kemudian prinsip keterampilan berkesinambungan yaitu pendekatan dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang menekankan latihan secara terus-menerus, konsisten, dari progresif. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan peningkatan keterampilan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan sehingga keterampilan tersebut dapat dikuasai dengan baik dan diterapkan dalam berbagai situasi. Materi selanjutnya yaitu komponen keterampilan menuntut pembelajaran. Secara umum, komponen keterampilan menuntut pembelajaran ada 3. Yaitu yang pertama, manajemen pribadi atau diri. Dalam proses
mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Memberikan tindak lanjut ini adalah langkah yang dilakukan oleh guru setelah mengevaluasi hasil pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, kesimpulannya itu menuntut pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pembelajaran. Keterampilan menuntut pembelajaran membantu memastikan siswa mengakhiri pembelajaran dengan pemahaman yang jelas, merasa termotivasi dan siap untuk berlatih. Selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya. Kami semuanya harus fokus. Fokus. Jadi teman-teman harus fokus. Kalau tidak fokus tidak bisa menjawab. Ya kita sebelumnya kita mulai. Sudah. Susi. Tidak ada contoh. Saya pergi ke pasar. Saya membeli kue roti kukus 10. Terus saya pulang ke rumah dan saya memakannya. Berapa yang saya makan? 2. Semua. Dua. Berapa? 2. 2. Saya pergi ke pasar. Dari pasar berapa, Beb? 8. Teman-teman harus fokus. Di dulunya dulu. Iya, sudah dulu. Tidak mikir tidak pakai tahu. Pokoknya tuh setimbang dia. Jadi, iya betul. Tentunya saya pakai gerakan dan dia. Jadi kalian harus fokus lihat saya, makanya tadi aku bilang kalau tidak memperhatikan tidak tahu. Tulang tadi itu sudah dimakan 2, masih ada 8. Berapa? 3. Kecuali ke bola hitam tulisan itu. Nasi dulu kamu masih. Berapa? 3. Ada 6 nih. 3. Nanti tahu makan itu. Ya apa-apa kita. 7 pi. Ya, perhatikan. 3. Jadi huruf kuenya sudah habis. Sebelumnya juga sudah habis. Ya, sini. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang bertanya kami batasi 3 orang. Bertanya langsung saja ke Nespi. Yang mencari
untuk menghadapi ujian nantinya atau semester. Bagaimana cara menurut pembelajaran yang efektif? Agar siswa mampu mengingat pelajaran untuk menghadapi ada bahasa sedikit tentang komponen-komponen umum. Dan dari saya dengar tentang komponen utama dalam konsumen pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan saya apa saja komponen-komponen utama dalam bentuk pembelajaran dan dijelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nelvi. Bagaimana cara menutup pembelajaran yang efektif agar siswa mampu mengingat pelajaran untuk menghadapi semester? Cara yang efektif yang digunakan itu adalah kita meminta siswa untuk merangkumkan materi-materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir. Ketika kita sudah mau memulai ujian, kita mereview dulu pembelajaran yang sudah dipelajari supaya siswanya ini bisa mengingat kembali apa yang telah dipelajari, dan bahkan guru juga memberikan contoh-contoh soal dan berupa kisi-kisi supaya siswa lebih mudah dalam belajar, agar ketika menjawab soal ujian bisa mendekati atau bahkan bisa benar ketika menjawab pertanyaan tersebut. Apakah bisa dipahami atau apakah ada forum yang ingin menambahkan? Kami persilakan. Tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Apa saja komponen-komponen utama dalam pembelajaran dan jelaskan. Komponen-komponen utama dalam pembelajaran yang pertama, rangkuman. Guru memberikan rangkuman dari materi yang telah dipelajari, kemudian bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa-siswa terhadap poin-poin utama. Contohnya, guru bertanya kepada siswa apa saja hal penting yang kita pelajari hari ini. Kemudian komponen yang kedua, refleksi. Siswa diajak untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan.
refleksi bisa berupa pertanyaan tentang kesulitan yang dihadapi, hal menarik atau relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa menuliskan di jurnal pembelajaran apa yang saya pelajari dan bagaimana ini dapat saya aplikasikan. Kemudian umpan balik, guru memberikan umpan balik atas partisipasi dan pemahaman siswa, terutama pembelajaran. Umpan balik dapat berupa apresiasi, koreksi, atau saran perbaikan. Kemudian evaluasi singkat dilakukan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Bentuknya bisa berupa pertanyaan tulisan, singkat, atau diskusi. Contohnya, guru memberikan pertanyaan cepat untuk dijawab dalam waktu singkat. Ada forum yang ingin mendebatkan, kami persilakan. Tidak ada. Komponen utamanya itu bisa melihat di serta ada di situ komponen utama untuk pelajaran terdiri dari nilai sekali evaluasi penugasan dan menentukan selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari keterampilan bentuk pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Menuntut pembelajaran bertujuan untuk menguatkan pemahaman guru, merangkum materi yang telah dipelajari agar siswa dapat memahami inti dari pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kita lanjut ke simulasi. Simulasi demikian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Semangat. Baru pagi-pagi sudah loyo. Lapar. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes. Ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, adakah yang mau berdoa? Lahir. Rahim nangis ibu. Nangis lahir bu. Kenapa tuh? Kenapa bu?
Tidak ada uang jajannya. Amin Bu Guru. Nah, ini rekam. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah. Apakah adik-adik sudah? Adik-adik semuanya tahu bahasa Indonesia? Tidak. Bahasa apa yang kamu kita tahu? Jerman. Bahasa anime. Toraja. Apa bahasa Indonesia kan sapi itu? Ya, karena pernahkah dengar soal cerita? Sukakah dengar soal cerita? Wah, masa kita jawab kita saya. Mana kelas 3 terus masih Oh, ada yang pacaran dalam satu kelas ini. Dia bisa makian. Iya. Ada nih. Wah. Bukan gitu kira. Ya saya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kita belajar tentang apa? Bukan. Hewan. Kita belajar untuk melatih membaca, menulis dan Titik. Tanda. berbicara. Yes, ya. Bercerita. Ada yang tidak tahu membaca itu. Berapa? Iya. Sisko. Atau semua juga membaca nih. Kalau saya bacakan soal cerita di sini karena spidol kita tidak ada, jadi saya bacakan saja. Ya Bu. Tahan boleh. Ya Bu. Iya Bu. Doakan Bu. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Mereka membeli Ada si sayur, ibu namanya Siti, buah, Bu. dan ikan. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pergi ke pasar? Siti. Siti bersama mamanya deh. Siti. Mau ojek. Siti dan mamanya pergi ke pasar. Apa saja yang mereka beli? Sayur. Tomat. Geprek. Pepais. Ikan goreng. Mito semua kami nulis di sini. Mito ditulis itu Siti dan mamanya pergi ke pasar. Ya. Tahu? Ada yang Tahu. Atau ada yang belum tahu? Ada. Ada. Apa? Ibu. Jadi nanti kalau pulang ke rumah masing-masing buat cerita dan berikan kepada saya. dan dia. Iya, semangat. Bisa gitu. Cerita apa? Cita-cita. Kalau Ibu, kalau tidak ada cerita apa? kalau tidak ada cerita, kalau tidak ada cerita, masa tidak ada ceritanya? Nah, aktivitas bisa ceritakan aktivitasnya sehari-hari atau Situasi. bisa. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama boleh menjadi pelajaran untuk kita semua. Apa Nggak masuk tak aku Bu. Petnya. Iya.
mencari cerita dan mencari cerita. Kapan dikumpul? Kapan dikumpul, Bu? Harus dilihat. Oh ya, kita 1 jam kemudian. Ya, pulang. Ya baik anak-anak, jadi habis Sepatumu. ada yang masih ingat Baru. kita Lalu. materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bahasa Indonesia. Baca. Tulis. Baca. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siti pergi pasar. Terakhir, most important, ibu setting kesimpulan. Biji popais. Kesimpulannya yaitu Diprik. hari ini kita belajar tentang cerita, Cek aja. yaitu membaca. Aku sih. Oke. Itu pada saran adalah kalimat pendapat biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Tentunya sebaiknya kamu lebih giat belajar lagi supaya naik kelas. Ya, Bu. Visitasi. Status kalian saya ubah